Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Francisca dari STII Perbana Surabaya, jurusan Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan mengajak kalian untuk sharing mengenai COVID-19 atau istilah yang biasanya kita sebut dengan virus corona. Nah, selama 30 menit saya akan menemani kalian untuk sharing mengenai virus corona ini. Jadi mulai awal masuknya ke Indonesia, lalu datangnya virus ini pertama kali itu bagaimana pencegahannya, lalu sampai detik ini tuh bagaimana perkembangan virus corona. Jadi stay tune ya. Nah teman-teman, aku udah buat beberapa rangkuman tentang untuk membahas tentang virus corona ini. Jadi yang pertama akan aku bahas tentang awal mula COVID-19. Jadi virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina, dan kemunculan virus ini itu konon katanya berasal dari hewan-hewan unggas seperti ular, kelelawar, dan lain-lain. Nah, virus ini mulai menjadi perhatian masyarakat pada tanggal 20 Januari 2020 di Wuhan, Cina. Virus ini semakin terasa menakutkan bagi warga karena virus ini berkaitan dengan sindrom pernafasan atau yang dikenal dengan SARS. Nah, penyakit SARS ini disebut juga dengan sindrom pernafasan out berat. Jadi dia ini pernah menewaskan sekitar hampir 650 orang di Tiongkok dan Hong Kong pada tahun 2002 dan 2003. Jadi sumber tentang virus corona yang saya sampaikan hari ini itu berasal dari Google ya. Lalu dikutip dari Center for Disease Control and Prevention, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan. Dan ini itu pertama kali dideteksi dan munculnya itu di Wuhan, Cina. Virus ini diketahui pertama kali muncul itu di pasar hewan di kota Wuhan. Lalu konon katanya orang yang pertama kali terkena virus corona ini adalah pedagang yang berjualan di pasar hewan tersebut. Jadi di pasar hewan tersebut itu juga menjual seperti hewan liar, contohnya ular, kelelawar. Lalu mereka itu juga menduga bahwa virus tersebut itu berasal terutama dari hewan ular tersebut. Nah, lalu virus ini menyebar dari hewan ke manusia, lalu dari manusia ke manusia. Jadi virus corona ini mungkin juga penyebarannya melalui udara, lalu juga ketika bersentuhan. Jadi makanya sekarang kita diwajibkan untuk memakai masker dan sering-sering mencuci tangan. Lalu pada tanggal 3 Mei pemerintah Indonesia itu baru menyetorkan informasi 13 sampel urutan SARS ke GSAID. Nah, langkah ini itu dianggap terlambat untuk mengurangi jejaring virus ini karena penularannya di Indonesia itu ternyata sangat cepat. Nah, dari 13 sampel tersebut 9 sampel itu berinduk pada virus yang ada di Tiongkok. Ada yang bertransmisi langsung dari sana dan ada pula dari beberapa negara seperti Hong Kong, Australia, Jerman, Singapura, Arab Saudi. Dan pada sampel identitas kasusnya ini ada yang ditemukan di Jakarta pada tanggal 27 Maret. Virus ini bermula dari Tiongkok ke Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia. Nah, analisis ini lalu
mereka tuh melakukan analisis yang dimana ternyata analisisnya itu mengacu pada data penerbangan dari dan menuju kota-kota di Tiongkok. Terutama terdapat lebih dari 200 kasus positif pada Januari 2020. Lalu setelah dianalisis lagi, hasilnya itu setiap negara yang memiliki penerbangan lebih dari 50 kali ke Tiongkok pada Desember 2019 diketahui membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk menemukan kasus dari COVID-19. Nah, ini itu berarti dapat diperkirakan virus juga sudah masuk sejak awal Januari, mengingat ada masa inkubasi selama 14 hari. Jadi Indonesia ini termasuk terlambat dalam mengatasi kasus virus corona ini. Makanya sekarang penyebarannya semakin banyak. Demikian pula di Indonesia karena pemerintah baru memutuskan menutup penerbangan ke Tiongkok mulai 5 Februari 2020. Artinya sebelum penutupan ada kemungkinan bahwa virus corona ini sudah masuk ke Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara ke-6 yang memiliki intensitas penerbangan terbanyak ke Tiongkok. Jadi memang kita ini sudah terlambat, makanya semakin hari itu semakin banyak warga yang terkena corona. Lalu Indonesia ini baru menemukan kasus pada 2 Maret atau sekitar 61 hari dari kasus pertama di Tiongkok. Tetapi perlu dicatat bahwa pasien tertular COVID-19 tersebut juga ada saat itu berada di acara dansa di Klub Amigos Jakarta pada 14 Februari dari seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia. Nah, setelah corona ini sudah menyebar kemana-mana, pemerintah itu juga melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi karena mengingat perekonomian di negara kita ini juga semakin susah dan orang-orang juga banyak yang tidak mendapatkan uang ketika PSBB berlangsung, jadi pemerintah juga memutuskan untuk mengakhiri adanya PSBB itu dan kembali beraktivitas dengan new normal. Tetapi menurut saya ketika new normal ini diberlakukan, orang-orang seperti acuh tak acuh terhadap virus corona ini. Jadi mereka tidak peduli dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan mungkin demi mendapatkan uang pun juga mereka rela kayak berkerumun, lalu kayak tidak peduli dengan menggunakan masker, cuci tangan, seperti itu. Nah, dampak ekonomi dari COVID-19 ini yang saya ringkas sampai detik ini pun juga sepertinya tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai virus ini. Lalu dampak dari COVID-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan, bahkan juga mempengaruhi perekonomian negara kita pada saat ini. Jadi di Indonesia ini pemerintah juga mencoba melakukan upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Presiden Joko Widodo pun meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk melakukan work from home atau WFH yang kita kenal dengan WFH, serta memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Bahkan sampai detik ini pun kegiatan sekolah itu diliburkan. Jadi waktu kemarin sekitar tanggal 10 Juli itu sebenarnya adik saya, keponakan saya sudah harus masuk sekolah SD, namun ternyata dipending lagi, jadi dia masuk esok pada tahun 2021 bulan Januari. Karena di samping virus ini juga membahayakan dan rentan sekali
penularannya, apalagi untuk seusia anak kecil ataupun orang yang sudah lanjut usia. Lalu dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian. Yang pertama, industri terkena dampak. Jadi seperti contohnya saja industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur untuk mengurangi penyebaran corona. Hal ini juga berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan mengalami kerugian lalu berujung PHK. Seperti contohnya aja pada sekarang ini banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena produksi juga tidak berjalan lancar. Lalu mereka juga akan menggaji karyawannya dari mana? Jadi mereka memilih untuk memberhentikan karyawannya. Lalu yang kedua, keuangan digital meningkat. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini dapat menempel pada benda, salah satunya itu uang. Nah, ini tuh alasan kenapa keuangan digital sekarang dibutuhkan. Karena dengan memakai misalnya OVO, Dana, ShopeePay, itu tidak menyebabkan penularan virus dengan bersentuhan. Beda ketika kita membayar sesuatu menggunakan uang kertas atau uang logam. Nah, untuk sekadar informasi saja, nilai tukar dolar Amerika Serikat ini meningkat. Nah, disebabkan oleh salah satunya turunnya ekonomi negara di Cina, sehingga negara Indonesia juga terkena imbasnya. Karena negara kita ini pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang Amerika Serikat yang masih panas. Lalu pada tanggal 25 Maret kemarin, dolar Amerika telah mencapai sekitar 16.000 rupiah. Lalu yang ketiga, dampak positifnya juga ada sebenarnya dari virus corona ini. Yang saya ketahui, dampak positifnya itu meningkatkan daya beli produk lokal. Dikarenakan pemerintah kan sudah melarang untuk barang impor selama wabah ini berlangsung. Jadi positifnya juga polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Nah, lalu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait COVID-19 ini seperti social distancing, PSBB, seperti itu. Nah, di sini social distancing ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit menular. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi kemungkinan antara kontak dengan orang dan nanti terinfeksi gitu kan. Jadi social distancing ini dilakukan seperti lebih menjaga jarak, kalau menggunakan, jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer. Social distancing ini juga dilakukan dengan menutup sekolah, tempat kerja, lalu isolasi, karantina, dan membatasi penggunaan transportasi umum. Seperti yang kita ketahui, di Jawa Timur ini merupakan tingkat penyebaran COVID-19 terbanyak ya. Dan di Gresik pun juga telah disediakan ruang karantina mandiri, isolasi mandiri untuk orang-orang yang memang positif COVID-19. Nah, di Gresik ini pun sudah ada beberapa orang yang meninggal karena COVID-19. Entah itu terjadi ketika mereka sedang berada di perusahaan atau ketika mereka sedang di rumah sakit. Nah, di sini saya ingin sharing langkah-langkah yang dilakukan di perumahan saya ini untuk mencegah virus corona ini apa aja. Jadi yang pertama itu setiap minggu mereka melakukan kerja bakti. Lalu setiap hari pun, bukan setiap hari, maksud saya seminggu itu entah 1-2 kali selalu diadakan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah, di sekitar rumah-rumah, di depan rumah situ. Lalu juga di depan dekat pagar rumah itu orang disuruh setiap orang
disuruh membuat keran air untuk cuci tangan. Jadi sebelum kita masuk ke rumah ataupun setelah kita pergi dari luar, kita mencuci tangan kita. Jadi virus tersebut, entah bakteri atau virus, itu tidak masuk langsung ke dalam rumah. Seperti itu. Di sini juga saya ingin sharing ke kalian. Jadi di sekitar perumahan di Gresik itu ada orang yang terjangkit virus corona, di mana orang tersebut sekeluarga positif corona dan harus karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, lalu menurut saya orang itu sangat sangat membutuhkan bantuan kita sebagai tetangga ataupun orang terdekat gitu. Jadi semisal ada orang yang memang terjangkit virus corona gitu, jangan dikucilkan, tetapi bagaimana kalian tetap bisa mensupport mereka. Nah, kabar yang saya dengar, tetangga-tetangganya pun setiap hari bergantian memberi jajanan, sembako, dimana itu tidak langsung diberikan ke orangnya, tetapi ditaruh di depan pagar rumah mereka. Jadi orang yang terkena corona tersebut juga pasti merasa dipedulikan oleh warga sekitar. Jadi kalau misalkan memang tetangga kalian atau di tempat kalian ada orang yang terkena virus corona, jangan dikucilkan, karena kalau misalkan hal itu terjadi kepada kalian juga, kalian nggak merasa kayak gimana gitu dikucilkan sama orang, kan pastinya ngerasa nggak enak gitu. Jadi tetap bersikap simpatik terhadap sesama. Dengan adanya penyebaran virus corona ini, menurut saya juga online shop, terutama orang-orang yang menjalankan usahanya, itu tidak berjalan secara lancar. Di sini saya juga ingin sedikit bercerita ke kalian bahwa selama saya di rumah aja, selama corona berlangsung ini, saya melakukan online kelas. Jadi setiap Perbanas itu melakukan kuliah via daring. Nah, ketika di rumah aja itu banyak sekali waktu luang, sehingga kita itu juga merasa bosan, tidak tahu harus melakukan apa. Apalagi saya ini setelah menjalani semester akhir, jadi selain mengerjakan tugas akhir, kuliah pun juga sudah sangat minim sekali. Nah, di situ saya mencoba berjualan online shop, seperti produk-produk yang saya jual itu seperti parfum, lalu baju untuk di rumah aja seperti daster, baby doll, seperti itu. Nah, ketika saya berjualan pada saat seperti ini, menurut saya tidak begitu lancar dibanding saya berjualan ketika pandemi ini belum ada. Jadi memang menurut saya virus corona ini sangat merugikan bagi pelaku-pelaku usaha maupun bagi anak-anak yang sedang sekolah, mahasiswa, bahkan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, di mana di sini intensitas perusahaan itu banyak yang malah memberhentikan karyawannya. Jadi saya rasa di tahun 2020 ini segala aktivitas itu tiba-tiba terhambat karena virus ini. Jadi ini sangat merugikan sekali menurut saya. Meskipun sekarang mungkin sudah terdengar kabar baik mengenai obat atau vaksin virus corona ini, tetapi karena virus corona ini bisa menular melalui udara ataupun ketika bersentuhan, jadi saya rasa belum terlalu aman atau terlalu yakin bahwa dengan obat tersebut pasti virusnya juga berhenti gitu. Nah, di sini saya hanya menyampaikan saja ke kalian
jangan lupa untuk tetap memakai masker, dan semisal memang tidak diperlukan sekali untuk keluar juga tidak perlu keluar terlalu lama, dan tetap jaga jarak atau social distancing. Jangan lupa kalian mencuci tangan dan membawa hand sanitizer. Bahkan saya juga ingin bercerita ke kalian atau menyarankan, memberi pendapat. Saya kemana-mana pun sekarang, kayak misalkan ingin makan di luar, hanya sebentar saja itu saya membawa peralatan makan sendiri. Jadi kalian itu harus harus menjaga diri kalian masing-masing, entah dengan kayak membawa peralatan makan sendiri, membawa hand sanitizer, lalu jaga jarak. Jangan lupa memakai face shield juga kalau misalkan kalian punya. Jadi emang harus memprotek diri sendiri. Lalu juga beli vitamin-vitamin kayak vitamin C atau untuk kekuatan imun tubuh kalian, jadi biar nggak gampang terserang penyakit kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang di saat-saat seperti ini, lebih baiknya itu di rumah aja. Nah, di sini saya juga menyarankan agar kalian tidak berpergian luar kota, kayak misalkan saya di Gresik ya sekarang, lalu kalian saya pengen ke Jogja saat ini. Saya sarankan kalau misalkan kalian mempunyai keinginan seperti saya, jangan dilakukan dulu, karena seperti yang kita ketahui sekarang berpergian kemanapun itu juga rumit, harus memakai surat sehat juga, harus tes rapid. Meskipun sekarang kemana-mana jadi lebih murah, tapi itu justru malah makin berbahaya. Dan ketika kalian berpergian luar kota itu, malah ketika nanti sampai di sana, kalian ketika balik lagi ke, misalkan saya ke Jogja lalu saya balik lagi ke Gresik, malah saya harus karantina mandiri di rumah selama 2 minggu bersama keluarga. Jadi lebih baiknya tidak berpergian terlebih dahulu pada saat-saat seperti ini. Entah kalian itu mungkin kalau bosan kalian bisa masak-masak di rumah, lalu kayak belajar tentang membuat CV, atau kayak mencari informasi tentang lowongan pekerjaan, mengikuti perkembangan berita tentang virus corona ini. Jadi setidaknya mengurangi untuk nongkrong-nongkrong di luar gitu. Ya memang sih sekarang banyak kafe atau tempat makan, bahkan mall pun sudah dibuka. Tetapi ketika saya pada waktu kemarin mencoba untuk mengunjungi beberapa mall, itu juga keadaannya pun sangat amat sepi. Jadi termasuknya orang-orang itu memang masih benar-benar takut terhadap virus ini, apalagi sekarang itu semakin hari penyebarannya itu semakin cepat, dan kayak orang yang terserang itu semakin banyak gitu. Jadi setidaknya kalian bisa meminimalisir diri kalian sendiri untuk tetap di rumah aja. Karena misalnya kalian ada satu anggota keluarga kalian yang terkena, itu udah pasti satu rumah itu kena corona semua dan harus karantina mandiri. Dan lebih parahnya lagi, biasanya orang-orang itu mengucilkan orang-orang yang terjangkit penyakit seperti itu. Dan menurut saya seharusnya mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu, karena dimana orang sedang terpuruk, harusnya kita bisa memberi support kepada mereka, bukan malah mengolok atau mengucilkan seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi di sekitar lingkungan kalian ya guys. Nah, sekedar informasi, di perumahan saya ini setiap seminggu 2 kali mungkin disemprot disinfektan di setiap rumah-rumah.
Lalu untuk di rumah masing-masing itu disediakan keran air seperti ini, jadi ketika masuk ke rumah itu harus mencuci tangan dulu agar virus-virus atau bakteri tidak langsung masuk ke dalam rumah. Nah, jadi guys, kalau memang kalian tidak memiliki keperluan untuk keluar rumah, tetap di rumah aja dan kurangi intensitas kalian untuk nongkrong atau berkerumun selama berjam-jam. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, hand sanitizer, untuk sering-sering mencuci tangan dan menjaga imun kekebalan tubuh kalian. Jangan lupa untuk olahraga, itu paling penting. Jadi selama di rumah aja, kalian juga untuk kaum wanita, kalian bisa skincarean, terus kalian juga bisa kayak bersepeda, lari pagi untuk menjaga imun tubuh kalian masing-masing. Pokoknya kalian jangan malas untuk bergerak gitu, dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlangsung gitu. Jadi kita nggak dalam keadaan seperti ini terus menerus. Oke, sekian pembahasan tentang COVID-19 dari saya hari ini. Mohon maaf jika membosankan atau terlalu ribet. Kalian juga bisa searching sendiri di Google untuk lebih lanjut. Jadi penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa lihat di YouTube, lihat di Google, atau selalu mengikuti berita di Line Today, di televisi, di radio mungkin. Nah, sekian dari saya, Francisca. Terima kasih buat yang sudah menonton video singkat ini, dan sampai jumpa. Semua orang pasti merasa bosan ketika harus di rumah aja dengan kondisi seperti ini. Semua orang juga membutuhkan liburan dong pastinya. Nah, dengan kebosanan itu kalian bisa mengisi waktu luang kalian untuk berjualan online shop. Jadi saya akan sharing contohnya seperti apa. Kalian juga bisa berjualan makanan atau produk-produk gitu sih menurut aku ya. Tapi kalau di Gresik ini lebih laku untuk menjual makanan karena sekarang tuh mungkin yang dibutuhin orang-orang itu lebih ke makanan daripada barang-barang kayak tas, baju gitu. Itu kayaknya nggak dulu untuk saat ini. Oh iya guys, buat kalian juga yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau sedang dilakukan pemberhentian kerja oleh kantornya, kalian tetap semangat. Coba kalian jualan online terlebih dahulu, entah kalian mencoba membuat masakan atau kalian jualin produk-produk. Tetapi menurut saya saat ini tuh yang dibutuhkan orang-orang itu makanan gitu. Jadi mereka tuh lebih suka membeli makanan ketimbang membeli produk-produk seperti parfum, baju, seperti itu. Nah, menurut saya juga orang-orang sekarang ini lebih memilih untuk menyimpan uangnya daripada membeli sesuatu yang tidak berguna, dikarenakan pandemi ini juga tidak tahu akan berlangsung sampai kapan. Dan mungkin masyarakat juga pinter-pinter sekarang lagi pinter-pinternya untuk menyimpan uang mereka masing-masing. Jadi saran saya untuk mengatasi kekosongan di rumah dengan sistem di rumah aja seperti ini, kalian bisa berjualan online, lebih tepatnya seperti jualan makanan ya, karena memang apalagi di Gresik ini sekarang yang paling diminati orang-orang itu ya jualin makanan jajan-jajan gitu, karena memang itu yang paling laris, paling dicari orang daripada harus membeli barang gitu. Itu aja saran dari aku. Jadi semoga bermanfaat. Tetap berdoa agar
pandemi ini segera berlangsung dan kita dapat memulai aktivitas seperti semula. Terima kasih.